Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyihil mustafa, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ini berarti bahwa tidak terlalu lama lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, menyambut Idul Fitri. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi Idul Fitri? Yang pertama yang kita lakukan adalah menyelesaikan i'tikaf kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, ia berkata, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah melaksanakan i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau terus melaksanakannya setelah beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam situasi pandemi COVID-19 ini ada pertanyaan, bagaimana kita bisa i'tikaf di masjid sedangkan kita sedang dihadapkan pada suasana pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat bagaimana i'tikaf di rumah, para ulama sepakat bahwa syarat utama i'tikaf bagi laki-laki adalah masjid. Jadi syarat utama i'tikaf bagi laki-laki itu adalah masjid. Penisbatan i'tikaf kepada masjid itu didasarkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang menunjukkan bahwa ibadah i'tikaf tidak bisa dilakukan kecuali di dalam masjid. Dan hal ini telah menjadi konsensus atau ijma' para ulama. Lalu akan tetapi karena adanya upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, orang-orang terpaksa tidak bisa datang ke masjid untuk beriktikaf. Nah, tentu dalam hal ini Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan laki-laki i'tikaf di rumah karena ia merupakan ibadah sunnah. Ibnu Hajar mengatakan mazhab Malikiyah membolehkan bagi laki-laki dan perempuan i'tikaf di rumah karena afdal melakukan ibadah sunnah di rumah. Ini bisa kita lihat di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar jilid 4 halaman 272. Salat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada salatnya di halaman rumahnya, dan salat seorang wanita di kamarnya lebih utama baginya daripada salat di rumahnya. Dan jika lebih afdal salatnya di rumah, maka i'tikafnya juga demikian. Artinya apa? Artinya kondisi keadaan kita yang memang tidak dimungkinkan kita untuk berlama-lama atau berada di dalam masjid terlalu lama, maka didasarkan dari pendapat Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'i membolehkan bagi laki-laki i'tikaf di rumahnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan memulai i'tikaf dan berapa lamanya?
Nah, dianjurkan untuk memulai i'tikaf itu di malam tanggal 21 setelah maghrib. Kemudian mulai masuk ke tempat khusus semacam tenda atau sekat lah setelah subuh pagi harinya tanggal 21 Ramadan. Nah, oleh sebab itu maka kita yang belum menyelesaikan i'tikaf kita, maka ini bisa kita selesaikan dengan beriktikaf. Kalaupun tidak bisa kita beriktikaf di dalam masjid, tapi bisa kita beriktikaf di rumah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah dalam rangka kita menyambut Idul Fitri. Yang pertama, selesaikan i'tikaf kita. Yang kedua, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah membayar zakat fitrah. Nah, bagi kita yang belum membayar zakat fitrah, hari ini tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Syawal, maka perbanyaklah atau segeralah untuk membayar zakat fitrah. Karena itu adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim, baik itu perempuan, laki-laki, dewasa, anak-anak, merdeka atau hamba sahaya. Pendeknya, seorang muslim ada kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Tunaikan segera. Kemudian menyambut Idul Fitri ini adalah upaya kita untuk menentukan hilal Syawal. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, maknanya bilangan dari puasa Ramadan. Dalam hadis Nabi dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan dan berbukalah kalian ketika melihat bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau seandainya tertutup awan, fa akmilu iddat Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nanti setelah kita bayar zakat, kemudian kita akan menentukan hilal yang tentu ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian setelah itu, apalagi yang bisa kita lakukan kalau sudah tahu kapan kita berlebaran atau beridul fitri? Yang keempat adalah menghidupkan malam Idul Fitri. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, kita bertakbir. Nah, tentu dengan suasana yang pandemi sekarang, maka tentu takbirnya bisa kita lakukan di rumah atau di masjid oleh pengurus atau takmir masjid. Artinya tidak kita mengerahkan massa, tapi justru kita tetap beribadah walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kemudian setelah kita bertakbir, diikuti dengan melaksanakan sholat Id, sholat Idul Fitri. Nah, Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas, katanya, saya melaksanakan Idul Fitri bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Semua mereka melaksanakan sholat sebelum khutbah. Nah, nanti tentu kita lihat kondisi. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri itu selain bisa dilaksanakan di masjid, di mushola, juga bisa dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Terutama dalam kondisi yang sekarang sedang menimpa dan melanda negeri kita, yaitu wabah virus COVID-19. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan bersilaturahim. Nah, bersilaturahim ini bisa berbagai cara yang bisa kita lakukan. Dalam hadis Nabi dikatakan, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidak ada dua orang bertemu kemudian fayatasahfahani, saling bersalaman, illa ghufira lahum qabla yatafarraqa. Mereka saling bersalaman. Dua orang muslim bertemu, saling bersalaman, maka kedua mereka diampuni sebelum berpisah. Nah, kondisi ini tentu barangkali tidak mungkin kita lakukan dalam kondisi sekarang, karena memang kita menjaga social distancing, menjaga jarak, tapi bisa kita lakukan dengan berbagai macam media-media yang tersedia sekarang
melalui media virtual atau online, sehingga kita bisa bertatap, berbicara, kemudian saling berhadapan dengan melalui media virtual. Ini adalah upaya yang bisa kita lakukan selain tetap bersilaturahim, tapi juga kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, kemudian selesai itu, ingat kita punya satu hal lagi, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shama ramadhana summa taba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 dari bulan Syawal, sama halnya seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keluang waktu nanti di bulan Syawal, kita bisa melaksanakan puasa 6 atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Harinya tidak mesti harus berurut-urut atau berturut-turut, tapi bisa kita lakukan kapan kita punya waktu yang memang dimungkinkan kita untuk melaksanakan puasa di 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga Ramadan kali ini memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita, serta menyambut Idul Fitri ini dengan penuh kesabaran, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh iman, sehingga wabah yang melanda kita sampai hari ini bisa segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.